tengah malam yang semakin larut, Warisno, Maman, dan juga Alwi kala itu terlihat tengah asik bersenda gurau. Mereka bertiga terlihat sedang mengobrol ngalor ngidul, membahas segala hal yang ada di pikiran mereka masing-masing. Dari masalah politik, agama, sosial, hingga berujung membahas perempuan yang sedang disukai oleh Maman. Layaknya remaja laki-laki pada umumnya, mereka bertiga pun bersenda gurau sembari menyeruput kopi dan menghisap rokok. Mereka bertiga terlalu tenggelam dalam obrolan sampai membuat mereka lupa akan waktu. Sudah jam 11:30, kamu tidak pulang?" ucap Warisno saat mereka berkumpul membuat semua orang hanya terdiam. "Hah? Kok udah malam banget ya? Yuk, pulang yuk, cepetan balik," ucap Maman lalu berdiri sembari menghisap rokok lalu membuangnya. Kamu berani lewat jembatan itu?" tanya Alwi. "Hah? Emangnya mau lewat mana lagi? Adanya itu cuma jalan itu satu-satunya," jawab Maman yakin. "Ya kalau kamu berani sih nggak apa-apa. Cuma kata orang dulu, pokoknya kalau ada orang yang lewat malam-malam begini, pasti dia itu akan diganggu. Karena jembatan itu persis berdekatan dengan pabrik kain. Nah di situ katanya ada istana gaibnya bro," ucap Alwi membuat Maman hanya bisa berdiri mematung. Sudah Man, kamu nginep aja di sini, nggak apa-apa kok." Alwi pun kemudian menawarkan pilihan kepada Maman. "Gak bisa kui. Ya kamu kan tahu sendiri kalau aku nginep di rumahmu. Bapakku kalau marah kayak apa. Sudahlah, aku mau pulang aja," tegas Maman sembari memberikan kode kepada Warisno. Dengan segera Warisno dan Maman pun berpamitan dari rumah Alwi. Malam pun semakin larut dan malam itu jalanan sudah sangat sepi. Hanya suara motor Maman yang masih bisa didengar oleh Warisno. Tempat yang mereka tinggali itu memang tak seramai kota-kota pada umumnya, karena di jam 9 malam saja sudah sangat sepi. Para pedagang dan toko sudah tutup semua. Dan hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Dan saat itulah Warisno mulai cemas. Ia takut ketika Maman membawa motor seperti orang yang sedang dikejar-kejar setan. Entah karena takut dengan bapaknya atau memang takut dengan apa yang dikatakan oleh Alwi sebelum mereka pulang. Dari kejauhan, mereka berdua pun bisa melihat jembatan yang menghubungkan jalan yang akan mereka lewati dengan wilayah tempat mereka tinggal. Jembatan itu tampak berdiri kokoh, motor pun terus melaju dengan kecepatan tinggi. Klakson pun beberapa kali dibunyikan hingga akhirnya saat motor itu mulai memasuki di atas jembatan. Tiba-tiba saja kala itu terjadi lompatan akibat kecepatan tinggi yang dipacu oleh Maman. Brak! Terdengar bunyi yang keras. Motor pun mendarat dengan kecepatan tinggi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Ya, kecepatan motor mereka tiba-tiba melemah seperti kehilangan daya. Lampu pun tiba-tiba mati dan kini Maman dan juga Warisno berada di tengah-tengah jembatan terjebak di antara kegelapan. "Gila kamu ya Man, kenceng banget kalau bawa. Emangnya kenapa sih kenceng-kenceng?" tanya Warisno sembari turun dari motor. "Dikejar setan, kurang ajar malah mogok lagi nih motor," ucap Maman menggerutu. "Mulutmu itu loh Man kalau ngomong yang bener. Kita ini lagi di tengah-tengah jembatan. Yang kata Alwi tadi, jembatan ini angker." "Apa? Angker? Wingit? Apa sih? Gak usah terlalu dipikir apa yang diomongin Alwi tadi. Itu mitos tahu," potong Maman membuat Warisno hanya bisa menganga. Terserah kamulah. Percaya syukur, gak percaya sudah," balas Warisno sembari berjongkok memeriksa mesin motor. "Terus gimana ini?" tanya Maman tampak kebingungan. "Ya gimana lagi, ya kita harus tuntun lah," jawab Warisno. Sialan, masih jauh lagi." "Lah aku ya nggak tahu juga sama mesin Man. Ya udah, ayo jalan kita tuntun saja lah. Biar cepat melewati jembatan ini, barangkali nanti di depan ada bengkel," ucap Warisno menenangkan suasana. "Bengkel? Yang ada bengkel demit.
Udah malam begini ya pasti bengkel itu sudah tutup lah, timpal Maman. Mulutmu itu loman, balas Warisno sembari melihat temannya yang terus tersenyum dengan wajah meledek. Mereka berdua pun akhirnya menuntun motor yang mogok itu berjalan di tengah-tengah jembatan diiringi suara jangkrik dan binatang malam yang lainnya. Terdengar juga suara burung malam terbang di atas mereka. Burung itu pun terus sembari berteriak membuat suasana semakin mencekam. Mereka terus berjalan perlahan-lahan. Maman memegang setang sedangkan Warisno mendorong dari ujung belakang. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sisi sungai, berhasil melewati jembatan itu meski keringat keluar deras dari tubuh mereka berdua. Dan pada saat itu tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang membuat dingin malam menusuk hingga ke tulang. Dan sesekali Maman pun mengekol motor bebeknya. Berkali-kali pula ia coba mesin motornya namun tak kunjung menyala. Hingga akhirnya suara besi yang dijejer saling beradu dan sesekali beradu juga dengan jalan beraspal terdengar keras di belakang mereka. Maman dan juga Warisno pun paham jika bunyi itu adalah bunyi becak yang akan melewati jembatan itu. Ya, becak di daerah Maman dan juga Warisno memang sengaja menempelkan kaleng ataupun plat besi sebagai tanda untuk memberitahu jika ada becak yang akan lewat. Hal itu nampak biasa saja bagi mereka dan sayup-sayup suara itu semakin mendekat. Warisno pun berhenti dan menoleh ke belakang diikuti oleh Maman yang terus memperhatikan mereka. Hingga akhirnya mereka berdua pun bisa melihat becak itu mulai berjalan melewati jembatan tenang menuju arah mereka berdua. Ada becak, numpang becak aja apa ya? Ucap Warisno sembari memegang kedua lututnya yang terasa pegal. Ngawur, motor mau ditaruh mana? Masa mau dibopong? Mana mau tukang becaknya? Tanya Maman dengan mulutnya maju ke depan. Ya tinggal sajalah, siapa sih yang mau ambil motor butut kayak gini? Balas Warisno sembari terkekeh. Motor ini harta satu-satunya yang aku punya. Jangan ngeledek kamu, gini-gini masih laku di tukang loak. Jawab Maman membuat mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Becak itu pun lumayan jauh dari mereka, terus berjalan mendekat. Jelas Warisno bisa melihat kaki dengan otot yang mengencang mengayuh pedal becak dengan kepayahan. Pikirnya sang tukang becak sudah kelelahan karena hari sudah malam juga. Pak, becak pak, numpang pak. Teriak Warisno membuat kaget Maman yang masih berjalan pelan di depannya. Serius kamu? Bayar sendiri loh, ucap Maman yang kaget melihat kelakuan temannya itu. Ya sudah, mau ikut atau mau aku tinggal sendirian di sini? Milih tinggal motor apa kamu tak tinggal? Ucap Warisno dengan wajah menyebalkan. Terserahlah, balas Maman yang mulai kesal. Becak itu pun semakin mendekat, berjalan perlahan-lahan dan bunyi pedalnya pun bisa terdengar jelas, bertanda becak ini kurang perawatan atau mungkin sudah cukup tua. Hingga akhirnya Warisno pun menyadari ada yang janggal dengan apa yang sedang menuju ke arahnya. Sesuatu yang asing baginya datang semakin mendekat. Wajah Warisno seketika berubah setelah becak itu melaju semakin cepat ke arahnya. Kecepatan kendaraan roda 3 itu tiba-tiba melaju semakin kencang membuat Warisno histeris berteriak-teriak sembari menunjuk ke arah becak itu. Kepala, kepala! Teriak Warisno sembari mendekat ke arah Maman. Laki-laki itu telat menyadari becak sudah berhenti di dekat mereka. Kendaraan roda 3 itu berhenti dengan pengendaranya yang tidak memiliki kepala, membuat keduanya sontak terkejut dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat. Maman sekuat tenaga mengengkol motornya, entah itu susah terakhirnya atau apapun. Namun nyatanya Maman berhasil menyalakan motor bebeknya, berteriak kepada Warisno dengan nada ketakutan mengajak temannya itu yang sudah berada di depan berlari kencang. Kemudian Maman pun segera menyusul Warisno lalu segera kabur dari tempat itu. Saat itulah motor itu melaju lebih kencang dari sebelumnya. Tikungan berbelok tajam ke kanan pun mereka libas tanpa mengurangi kecepatan.
Rasa takut akan apa barusan yang mereka lihat membuat Maman seperti buta arah sesaat. Pandangannya terus melihat ke depan, lalu sekelebat bayangan hitam seperti lewat dengan cepat. Maman tak bisa menghindari, ia tak sempat merespon. Naas, ketakutan membuat panik Maman. Ia kehilangan keseimbangan, tak bisa mengendalikan laju motornya itu. Bunyi keras pun terdengar jelas. Beberapa detik Maman merasa tubuhnya melayang-layang hingga akhirnya bunyi terakhir yang Maman bisa dengar sebelumnya, gelap, mulai masuk perlahan-lahan membuatnya tak bisa lagi mendengar apapun, melihat apapun, dan merasakan apapun. Semuanya mendadak hening. Bau bunga melati tercium, baunya pekat, membuat Maman terbangun perlahan-lahan dan matanya menatap langit. Samar-samar Maman melihat bayangan dedaunan yang terus bergoyang-goyang tertiup angin, mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Perlahan-lahan pandangannya mulai jelas. Ia kemudian mengangkat badannya lalu duduk di tengah tanah lapang yang sepertinya ia kenal. Maman masih melihat ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Kemudian Maman pun bangkit dari duduknya dan berjalan sempoyongan. Ia pun lalu berteriak-teriak, "No, Waris, no!" Teriak Maman yang kemudian memanggil temannya itu. "No, Waris, no!" Teriak Maman lebih kencang, namun yang bisa ia dengar hanyalah gema dari suaranya sendiri. Tak ada jawaban dari temannya ataupun siapapun. Ia hanya bisa menemui tanah lapang dan rumput-rumput dan yang terbentang luas. Tempatnya kini berdiri. Maman membalikkan tubuhnya mencoba mencari bantuan sampai akhirnya ia bisa melihat pabrik kain yang berdiri gagah di depannya itu. Dan pada saat itu Maman pun bingung. Rasanya tadi Maman mengalami kecelakaan yang terjadi di jalan yang tepat berada di belakang pabrik itu. Namun kenapa saat ini ia malah berada di tengah tanah lapang yang berada di depan pabrik kain? Kabut putih pun tiba-tiba datang seperti menyelimuti tempat Maman berdiri. Dan keadaan langit begitu aneh, bukan malam dan juga bukan siang. Gelap, namun Maman bisa melihat jelas apa saja yang berada di sekitarnya. Sampai akhirnya mata Maman pun kembali dikejutkan dengan kehadiran seseorang perempuan yang berdiri tepat di depan gapura pabrik itu. Sosok perempuan itu menggunakan gaun, memegang payung dengan topi lebar berwarna putih. Maman pun bisa melihat wanita itu tersenyum seperti menyapa kedatangannya. Dia pun kemudian berbalik arah, berjalan anggun masuk ke dalam pabrik. Melihat hal ini, Maman pun mencoba untuk mengejarnya. Dia pun berlari ke arah perempuan itu masuk. Namun, Maman tidak menemukan apapun. Sosok perempuan itu bak hilang di telan bumi. Maman pun terdiam sejenak. Ia tampak ragu untuk melanjutkan langkahnya. Namun pikirannya terus memberontak. Ia ingin mencari tahu di mana temannya saat ini. Tak mau menunggu terlalu lama, Maman pun akhirnya melangkahkan kakinya. Walaupun nampak ragu, ia terus berjalan masuk melewati halaman pabrik yang cukup luas. Namun Maman tahu ada yang aneh pada apa yang terjadi saat ini. Pabrik kain itu pun nampak sepi, tak ada orang yang bisa ia lihat di dalam. Pabrik ini pun tak ada aktivitas yang terjadi dan pabrik ini benar-benar terasa sunyi. Hingga akhirnya bunyi lonceng mengagetkan Maman yang kemudian mata Maman bisa menangkap sebuah peristiwa yang cukup aneh. Tiba-tiba saja suasana pabrik menjadi sangat ramai. Orang-orang seperti keluar, entah dari mana mereka berlalu lalang, sibuk dengan kegiatannya mereka masing-masing. Namun tak ada satupun orang yang bisa melihat kehadiran Maman, dan Maman dianggap bagai seperti batu. Maaf Pak, sebentar Pak. Ucap Maman memegang tangan dari laki-laki yang lewat di dekatnya itu. Dan orang itu nampak seperti orang pribumi dengan pakaian orang zaman dulu. Ikat kepala berwarna coklat ia pakai melingkari kepalanya, dan laki-laki itu memakai jarit dan juga kemeja berwarna hitam. Maaf Pak, ini saya di mana ya Pak? Tanya Maman sekali lagi, namun laki-laki itu tidak menjawab. Langkahnya ia lanjutkan, ia menarik paksa tangannya membuat Maman hampir saja terjatuh. Tak ada jawaban dan tak ada kejelasan. Mereka semua masih berjalan lalu lalang melewati Maman yang masih kebingungan dengan keadaannya saat ini.
badan, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengangkat tubuh Maman. Satu orang memegangi tubuhnya dan satu orang yang lain memegangi kakinya. Woi, mau dibawa kemana aku? Teriak Maman sembari terus memberontak. Namun sama seperti sebelumnya, kedua orang ini hanya diam tidak menjawab apapun. Mereka tetap memegang erat tubuh Maman, membuat laki-laki itu tidak bisa berdaya. Kemudian Maman pun dilempar ke dalam kolam yang penuh berisi air. Matanya terus membuka. Dari dalam air ia bisa melihat bayangan orang-orang yang berkumpul di sekitar tepian kolam. Saat Maman hendak menuju permukaan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa berat dan benar saja saat ia melihat ke bawah, Maman mendapati sepasang tangan dari dasar kolam yang gelap memegangi kakinya dengan erat, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Maman pun mencoba berteriak, memberontak, tidak terkendali. Air yang tadinya tenang berubah keruh hingga pada akhirnya Maman pun terus mencoba naik ke arah atas. Saat kepalanya menyembul ke permukaan, Maman tidak mendapati orang-orang yang tadi berada di tepian. Cepat-cepat ia segera keluar dari kolam itu dengan keadaan basah kuyup. Keadaan yang sebelumnya ramai, penuh dengan orang, kini mendadak sepi, tak ada satupun manusia yang bisa dilihat oleh Maman. Lalu tiba-tiba saja kabut tipis seperti menyelimuti kembali tempat ini. Maman pun paham saat ini ia sedang berada di dalam halaman tengah-tengah pabrik. Ia pun berdiri mematung di tengah-tengah bangunan-bangunan yang sangat besar. Pikirannya masih kacau dengan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian Maman pun berjalan perlahan-lahan mengarahkan kakinya untuk keluar dari tempat itu, mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Angin yang lewat begitu menusuk tubuh Maman. Hingga akhirnya ia melihat cahaya kuning di depan pintu salah satu bangunan pabrik. Ada orang di ruangan itu. Semoga, ucap lirih Maman. Terus berusaha mencari bantuan. Anak laki-laki itu mengarahkan langkahnya ke depan pintu pabrik yang terbuka. Kemudian Maman pun masuk ke dalam. Cahaya kuning yang ia lihat sebelumnya ternyata berasal dari sesuatu yang tengah dibakar di dalam ruangan itu. Orang-orang berdiri melingkar, yang di tengahnya nampak api yang besar terus berkobar. Orang-orang itu hanya terdiam mematung, pandangan mereka pun menatap ke arah api. Tak ada yang berkedip, membuat Maman hanya bisa bergidik ngeri. Diikuti dengan bulu kuduknya yang berdiri. Ia tahu tak ada yang bisa ia tanyai saat ini. Ia paham jika apa yang dialami Maman saat ini adalah hal-hal yang ganjil yang tidak masuk di pikirannya. Akhirnya Maman pun membalikkan badannya berniat untuk meninggalkan ruangan itu. Akan tetapi saat ia membalikkan tubuhnya, dua laki-laki berpawakan tinggi dan juga besar sudah berada di depan Maman. Lebar badan mereka berdua seolah-olah menutupi jalan yang akan dilewati oleh Maman. Mau apa kalian? Tanya Maman panik diiringi rasa kaget dan juga takut. Dua orang itu langsung mencekram tangan Maman di sisi kiri dan juga kanan, membuat kaki Maman terangkat dan tak ada pijakan untuknya. Ia tak bisa berjalan, berlari ataupun kabur dari ruangan itu. Dua sosok laki-laki besar dengan pakaian bak seragam tentara yang sering ia lihat di foto-foto tempo dulu. Ingatan Maman pun menangkap tentang cerita kejadian masa lalu, tentang pendudukan era kolonial di kotanya dulu. Mau dibawa kemana aku? Ucap Maman panik, dan dua orang itu pun tak menjawab apapun. Mereka terus berjalan menjauh dari tempat yang berisikan orang-orang yang berdiri mematung mengelilingi api, hingga akhirnya Maman bisa melihat wajah orang-orang itu berubah menjadi tersenyum menyeringai ke arah Maman dengan tatapan sayu dan ekspresi yang sangat datar. Maman pun dibawa ke tengah-tengah halaman depan pabrik. Dua laki-laki yang membawanya tadi masing-masing dari laki-laki berseragam itu memegangi tangan kiri dan juga kanan Maman. Maman pun terus memberontak hingga akhirnya tiba-tiba saja datang seseorang menggunakan baju serba hitam dengan tongkat di tangannya. Sosok itu memiliki kumis tebal dengan hidung yang mancung, dan laki-laki itu mendekat ke arahnya melihat wajah Maman dengan seksama. "Kenapa kamu di sini?"
ucap laki-laki itu. Namun Maman tidak menjawab. Kemudian ia berucap lagi. "Kenapa kamu di sini?" ucapnya lagi. Maman masih terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Saya tidak mengerti, Tuan," ucap Maman terbata-bata. Dan laki-laki itu kini berdiri tegak di depan Maman. Ia buang tongkat yang sedari tadi dipegangnya. Tiba-tiba saja pukulan keras mendarat di bagian perut Maman. Laki-laki itu merontak kesakitan, lalu tamparan mendarat di pipi kanan dan juga kiri, secara bergantian dengan gerakan yang sangat cepat. Tak sampai di situ saja, Maman lalu mendapatkan tendangan beberapa kali. Tubuhnya terus dipegang oleh 2 orang berseragam tentara dengan erat. Maman pun lemas, tubuhnya tak berdaya, dan tubuhnya dilepas terhempas jatuh ke tanah. Ia tak bisa bergerak hingga akhirnya Maman bisa mendengar gelak tawa dari orang-orang yang kini menonton, menertawakannya yang tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia kini menjadi pusat tontonan orang-orang aneh itu. 2 orang berseragam tadi kemudian menarik kaki Maman. Sepasang tali diambil. Kaki Maman diikat dengan tali tambang berwarna coklat tersebut, dan tali itu diikatkan pada tubuh seekor kuda. Setelah usai mengikat kuda itu, dipukul-pukul dengan tongkat dengan keras membuat kuda itu berteriak lalu berlari dengan kencang. Tubuh Maman pun diseret keluar dari lingkungan pabrik. Maman tak bisa bangkit, tubuhnya terus terbawa kuda yang berlari ke arah lapangan yang rimbun dengan rumputan. Maman terus berusaha bangkit, berharap ada yang bisa menghentikan kuda itu. Setelah cukup lama hanya bisa pasrah, terus ditarik oleh kuda yang bergerak, dan tiba-tiba saja kecepatan kuda itu pun perlahan-lahan melambat, semakin lambat, dan akhirnya berhenti. Kemudian Maman buru-buru melepas tali yang sedari tadi mengikat kakinya. Maman pun berdiri mencari tahu kenapa kuda yang sedari tadi berlari menariknya kini tiba-tiba berhenti. Dan dari belakang binatang itu, Maman bisa melihat ada sesosok yang berdiri di depannya. Tak salah lagi, perempuan dengan gaun dan topi lebar yang pernah Maman lihat sebelumnya kini sedang berdiri di depan binatang itu. Tangannya membelai lembut kepala kuda tersebut, namun wajah wanita itu terus menunduk. Ia seperti tak mau dilihat oleh Maman yang terus memandang dengan rasa penasaran ke arahnya. Maaf, Mbak ini siapa ya?" ucap Maman terus melangkah perlahan-lahan ke arah wanita itu. Mbak, makasih banyak ya Mbak, sudah menolong saya Mbak," ucap Maman terus memanggil, dan perempuan itu masih saja diam di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Hingga akhirnya sosok itu pun mengangkat wajahnya. Mata Maman dan juga mata perempuan itu pun saling bertemu. Maman hanya bisa terdiam dengan bibir yang ia gigit rapat-rapat. Badannya pun terasa kaku. Ia seperti membeku diserang dingin angin yang tiba-tiba lewat dari belakang dan perempuan itu menuju ke arahnya. Maman pun bisa melihat wajah wanita itu separuh rusak. Bagian kiri dari wajah perempuan itu seperti hancur dengan mata yang melotot seperti hampir terlepas dari tempatnya. Selanjutnya, perempuan itu tersenyum, sisi bibirnya menyeringai hingga terangkat lebar ke pipinya. Maman pun tak sanggup lagi untuk melihat kejadian mengerikan itu. Maman pun kemudian berbalik arah, lari sekencang-kencangnya menuju arah yang tidak tentu. Matanya setengah tertutup, secepat mungkin ia berlari terus berlari hingga akhirnya ia pun berhenti dan berada di tengah-tengah rimbun pepohonan. Di sekitarnya kabut putih masih saja terus menyelimuti. "Ya Allah, saya ini di mana? Saya ingin pulang," ucap Maman lirih dengan nafas yang masih terengah-engah. Dan tiba-tiba saja telinganya seperti menangkap sesuatu sayup-sayup. Maman bisa mendengar suara-suara yang sepertinya familiar baginya. Ia pun terus mencoba mencari suara yang terus membacakan kalimat tahlil. Maman pun berjalan perlahan-lahan mengikuti suara itu. Arahnya sudah tepat, namun entah mengapa saat Maman mencoba untuk berjalan ke arah datangnya suara itu, langkahnya pun seperti tak pernah habis. Suara itu seperti berjalan menjauh dari Maman.
Ia pun berhenti sejenak, tak tahu lagi harus berbuat apa. Langkahnya seperti tanpa air. Maman pun lalu memejamkan mata, mencoba mengingat akhir dari awal yang membawanya ke tempat itu. Ia masih ingat terakhir kali yang ia dan Warisno lihat. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menyentuh bahunya saat ia sedang memejamkan matanya. Sontak, Maman pun langsung terkejut dengan yang terjadi saat itu. Segala doa ia baca, segala kalimat memohon ampun ia ucapkan. Ampun, saya mohon maaf. Saya tidak laki-laki kurang ajar di jalan, ucapnya sembari terus memejamkan mata. Le, di sini bukan tempatmu. Di sini bukan alammu. Pulanglah dengan apa yang membawa kamu berada di sini. Pulang. Ucap seseorang dengan nada yang berat seperti suara orang tua yang sudah sangat tua. Maman lantas menoleh ke arah belakang. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sepi dan juga sunyi. Hanya suara dedaunan yang saling bergesekan akibat angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Tanpa sadar, Maman sudah menggenggam tasbih di tangannya. Tasbih panjang berwarna coklat. Kini ia pegang, entah untuk apa, tapi Maman yakin ini akan melindunginya. Hingga akhirnya, tiba-tiba saja sebuah suara yang tidak asing bagi Maman pun kembali terdengar. Sebuah suara becak yang pernah Maman dan temannya dengar. Suara yang membuat mereka berlari ketakutan hingga berujung celaka. Maman pun tertekun, ia kini hanya bisa menelan ludah. Sosok itu berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah becak dengan pengendaranya yang tanpa kepala seperti menunggu Maman. Maman pun hanya bisa terdiam tanpa ada pergerakan. Ketakutan, tentu saja ia takut benar-benar menguasai Maman, tapi ia ingat dengan perkataan orang tua tadi. Ya Allah, kalau ini memang jalan satu-satunya untuk keluar, aku ambil. Ucap Maman lirih sembari mengalungkan tasbih tadi pada lehernya. Ia pun berjalan perlahan-lahan mendekat ke arah becak itu, berhenti semakin dekat. Perasaan Maman semakin diliputi kengerian. Akan tetapi, ia tetap harus memberanikan diri. Mbah, tolong mbah. Tolong bawa aku pulang mbah. Ini bukan alam saya mbah. Ucap Maman dengan bibir bergetar. Tak ada jawaban. Ia memang sudah seharusnya sosok kepala itu hanya terdiam. Ia lalu mengangkat bagian belakang becak, membuat bagian depannya merendah, sebuah tanda jika Maman dipersilakan untuk naik ke dalam becak itu. Maman pun langsung naik ke dalamnya, dan tukang becak tanpa kepala itu pun langsung naik ke tempat kemudinya, dan kemudian setelahnya menurunkan roda bagian belakang yang sebelumnya ia angkat. Setelahnya, becak pun berjalan perlahan-lahan menjauh dari halaman pabrik kain itu. Maman pun terus mengamati sekitar sampai akhirnya matanya berhenti. Nampak sesosok wanita dengan gaun putih melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Entah apa, satu-satunya yang Maman ingat hanya wajahnya saja yang sudah setengah hancur, membuat Maman bergidik ngeri. Becak pun terus berjalan dan terus berjalan menjauh dari pabrik itu. Maman pun melewati beberapa kain yang dijemur dengan warna merah melambai-lambai tertiup angin. Ia kini berjalan di tengah-tengahnya hingga akhirnya Maman bisa melihat di depannya ada sebuah kain berwarna hitam membentang. Becak itu pun tidak mengurangi kecepatannya, justru semakin menambah kecepatannya hingga akhirnya becak yang ditumpangi Maman pun menabrak kain berwarna hitam itu. Semuanya pun menjadi gelap, semuanya gelap. Maman hanya bisa memejamkan matanya, berdoa dalam hatinya. Hingga akhirnya ia tersentak keras membuat tubuhnya bak jatuh dari tempat yang tinggi. Man, bangun man, bangun. Jangan mati man, jangan mati man. Suara itu jelas terdengar di telinga Maman. Perlahan-lahan Maman pun membuka matanya. Silau cahaya seperti memaksa masuk ke dalam matanya yang baru saja ia buka. Membuat rasa tidak nyaman ia rasakan. Tiba-tiba seseorang wanita memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Loh ibu, ini Maman di mana bu? Ucapnya Maman lirih, suaranya seperti tertahan. Ia kini merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Maman, bisa-bisanya sampai kayak gini sih Man.
Ucap sang ibu yang terus menangis sembari memeluk anaknya itu. Ini di mana, Bu? Ucapnya lagi. Man, ini kamu di rumah sakit. Kamu koma, Man. Sudah 3 hari. Ucap seseorang laki-laki yang kemudian mengelus pundak istrinya yang masih menangis. Bapak, kok Maman di rumah sakit sih, Pak? Ucapnya bingung. Iya, Le, kamu itu mengalami kecelakaan tunggal. Motormu itu sampai hancur, jawab bapaknya lalu mengembalikan segelas air putih yang langsung diminum oleh Maman. Warisno gimana keadaannya, Pak? Ucap Maman bingung dan tiba-tiba saja terdengar suara pintu digeser. Seseorang masuk ke dalam dengan selang infus yang masih menempel di tangannya. Alah, Man, bangun, Man. Aku tidak apa-apa, cuma pegal-pegal saja, ucap Warisno yang kemudian mendekat ke arah Maman. Dalam hati Maman sangat bersyukur untungnya tidak ada hal yang lebih parah dari kecelakaan itu. Tidak ada nyawa yang berpulang, mereka masih kumpul. Maman tersenyum hingga ia merasakan sesuatu pada tangannya. Ia akhirnya menarik tangannya keluar dari selimut yang menutupi tubuhnya dan dia bisa melihat tasbih berwarna coklat itu masih ia genggam. Apa itu, Man? Tanya ibunya. Enggak apa-apa, Bu, cuma tasbih, ucap Maman yang kemudian memasukkan tasbih itu ke dalam selimut lagi. Maman pun masih tersenyum, bersyukur di dalam hatinya telah diberikan pertolongan. Semua kejadian yang baru saja ia alami akan ia jadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupannya, dan ia berjanji tidak akan mengalami kesalahan itu lagi. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.